Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa ayyadihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi ka'anjumiz zakhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, wabil khusus kepada seluruh jajaran para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz-ustadzah, para pimpinan pondok pesantren dan majelis taklim, para kesepuhan tokoh masyarakat, serta seluruh para pejabat-pejabat pemerintah setempat, wabil khusus kepada para guru, para kiai, para sepuh yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada seluruh para guru yang hadir. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, kesepuhan kita, para ustadz-ustadzah kita yang ada di kampung ini ataupun tamu undangan yang hadir, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, amin, diberikan istiqomah dan ilmu yang telah diberikan kepada kita manfaat ya Rabbal. Juga teristimewa kepada seluruh jajaran para panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak lupa kepada pengatur waktu, pembawa acara, terkhusus kepada Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, juga teristimewa kepada seluruh jamaah yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, santriawan, santriawati, adik-adikku yang alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul. Mudah-mudahan perkumpulan kita semua di sini bukan hanya untuk berkumpul di tempat ini, tapi insya Allah kita dapat berkumpul kembali di naungan bendera baginda Nabi Muhammad. Saya doakan semua jamaah yang hadir biar Allah kasih panjang umur, biar diberi istiqomah, ditambah kemuliaannya, diangkat derajatnya, ditambah keberkahannya, berkah keluarganya, berkah keluarganya, berkah keturunannya, berkah usahanya, berkah penghasilannya. Biar Allah tambah lagi rajin dalam melaksanakan kewajiban ibadah. Biar ada nasib berangkat ke tanah suci Mekah, bisa melaksanakan tawaf di depan Ka'bah, juga bisa berziarah ke makam baginda Rasulullah di Madinah. Pulangnya bisa beli sawah, biar cepat kebangun rumah. Yang jomblo biar pada nikah, punya keturunan soleh dan solihah,
rumah tangganya barokah, milik rizkinya bertambah, dijauhkan dari musibah, ketika wafat husnul khatimah, ditutup dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, mobil khusus kepada kita semua yang telah mengikrarkan diri jadi umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, saya minta ridho dari semua jamaah yang hadir. Ingin dibacakan suratul Fatihah, kita khususkan untuk almarhumah Hajah Atriyah binti Haji Abdullah Suhanda. Mudah-mudahan Fatihah yang kita baca menjadikan sabab wasilah beliau ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kipas anginnya dingin banget ini, matiin nah. Matiin dulu dingin ini. Trok. Nah, udah. Dipindahin aja katanya. Pindahin sono. Awas terbang bu kerudungnya ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mulai, saya mau nanya dulu, ini bahasanya bahasa Indo apa bahasa Sunda? Campur. Campur baiklah. Karena saya mah orangnya orang Sunda, kalau ngomong bahasa Indonesia suka belepotan. Ini mah yang ngerti syukur, yang kagak ngerti mah bodo amat, udah gitu aja. Terus ini terus ini terus. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap datang bulan Rabiul Awal, umat Islam selalu gebiar dengan peringatan hari besar Islam, terutama dalam memperingati peringatan Maulid Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun bulan Rabiul Awal sudah jauh terlewat, tidak ada batasan untuk umat baginda Rasul dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad. Mau dilaksanakan bulan Rabiul Awal, bagus. Rabiul Tsani silahkan. Jumadil Awal mangga. Jumadil Akhir monggo. Mau juga di bulan apa saja peringatan Maulid Nabi digebiarkan, diperingati, silahkan. Tidak ada satu
kaul ulama manapun yang tidak membolehkan peringatan Maulid Nabi harus dilaksanakan di luar daripada bulan Rabiul Awal. Mau bulan apa saja mangga, yang kagak boleh Agustusan bulan Januari. Paham? Paham? Jadi Maulid Nabi mau diperingati kapan saja silahkan. Tidak ada batasan waktu selagi umat Rasulullah ingin memperingati Maulid Rasul, takzim kepada Rasul, mengajak masyarakat untuk membaca Maulid Nabi Muhammad. Ini suatu perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini suatu pendidikan untuk mengenalkan anak-anak dan generasi kita untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Kenapa Rasul diperingati? Karena Rasulullah ini manusia pilihan Allah yang dari mulai dikandung sampai lahir, dari mulai lahir sampai wafat adalah seorang nabi dan rasul yang dimuliakan oleh Allah, yang diistimewakan oleh Allah. Bahkan kemuliaan, keagungan, keistimewaan baginda Rasul tidak ada satupun dari kalangan makhluk Allah, baik itu seorang nabi ataupun seorang rasul, yang mampu menandingi, menyaingi keistimewaan, keagungan, kemuliaan Kangjeng Nabi Muhammad. Bandingkan Rasulullah keagungan, kemuliaan dan keistimewaannya dengan ulul azmi yang 5. Tidak ada satupun dari kalangan ulul azmi yang 5 yang mampu menandingi keistimewaan, keagungan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad. Sandingkan lagi kemuliaannya dengan 25 nabi yang tercatat di dalam kitab suci Al-Quran yang umat Islam wajib harus hafalnya. Bandingkan kemuliaan, keagungan, keistimewaan, tidak ada satupun dari 25 nabi yang mampu menandingi keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad. Sandingkan lagi dengan 313 rasul, wa fi riwayatin 315 rasul. Tidak ada satupun dari kalangan para rasul yang mampu menandingi kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad. Sandingkan lagi dengan 124.000 nabi, tidak ada satupun dari 124.000 anbiya yang mampu menyaingi keistimewaan, kemuliaan, keagungan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad. Sandingkan dengan seluruh makhluk Allah, dari mulai kalangan manusia, kalangan malaikat, kalangan hewan sekalipun. Bandingkan semua makhluk Allah, tidak ada satupun makhluk Allah dari kalangan mana saja yang mampu menyaingi keistimewaan, keagungan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Yuna Muhammad. Rasulullah mulia, Rasulullah agung, Rasulullah istimewa. Dari setiap tingkah, pola, laku, lafaz, tindak tanduk, Kanjeng Nabi ini semuanya nunggu instruksi dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa-apa yang diucapkan oleh Nabi, apa-apa yang diucapkan oleh Rasul, bukan keluar daripada hawa nafsunya, melainkan wahyu yang dititipkan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi kita Muhammad. Jadi apa saja yang diucapkan oleh Nabi itu dari Allah. Apapun yang diwajibkan oleh Nabi, itulah yang diwajibkan oleh Allah. Apapun yang diharamkan oleh Nabi, itulah yang diharamkan oleh Allah. Jadi apapun yang
diperintahkan oleh Nabi itu adalah perintah dari Allah, dan apapun yang dilarang oleh Nabi itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Makanya orang kalau hidup dalam segala hal aspek kehidupan apapun mencontoh baginda Rasul, insya Allah di dunia akan diberikan kebahagiaan, di akhirat akan diselamatkan, digabungkan dengan gerbong baginda Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah ini uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Masya. Jadi kalau orang mencontoh Rasul hidupnya akan tenang. Orang yang mencontoh baginda Nabi hidupnya bahagia. Makanya Rasulullah ini adalah sebaik-baiknya akhlak. Siti Aisyah putri Abu Bakar Siddiq ditanya, bagaimana sih akhlaknya baginda Rasul? Siti Aisyah tersenyum sambil mengatakan kepada sahabat yang bertanya kepada Siti Aisyah, akhlak Rasulullah kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu seperti Al-Quran. Al-Quran ini benar, mutlak benarnya. Kalau ada manusia tidak percaya kepada Quran, keluar daripada Islam. Karena Al-Quran tidak ada satu huruf pun yang salah, tidak ada satu huruf pun yang keliru. Al-Quran mutlak benernya kalamullah, ayat Allah. Makanya Siti Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran, akhlak Rasul itu seperti Al-Quran. Alhamdulillah. Makanya banyak orang yang tidak suka sama maulidan, banyak orang yang tidak suka dengan peringatan Maulid Rasul. Semakin dilarang semakin ramai, semakin dibiadkah semakin ramai. Banyak orang yang mengatakan Maulid Nabi bid'ah, bukan hilang, malah tambah syiarnya. Betul? Buktinya orang sini udah jauh Rabiul Awal tetap syiar Islamnya ada. Ini syukuran, karena yang ngumpul kayak gini itu bukan orang sembarangan, semuanya pilihan Allah Subhanahu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hanya orang-orang pilihan Allah yang bisa hadir ke pengajian, yang akan diberikan pemahaman, hanya orang-orang pilihan Allah. Jadi yang hadir pada malam hari ini berarti semuanya adalah orang-orang pilihan Gusti. Yang ngajinya semangat pilihan, yang ngajinya molor baik pilihan. Ada yang nundutan baik, ada ayah nundutan baik, ayah nu mana jelemakna. Kalau sedang maulid jadi setengah tidur, kalau kata bahasa Sunda mah nundutan baik. Lagi ngajinya sambil selonjoran. Apakah yang sambil gitu dapat pahala? Dapat. Keberkahannya dapat. Segitu sambil molol. Apalagi sambil memperhatikan insya. Makanya kalau ada yang ngaji lagi tidur jangan diganggu, biarin. Lebih baik tidur ngaji di pengajian daripada tidur ngaji di tempat maksi. Tidur ngaji di tempat pengajian, tidur. Kita punya harga, yang menghargai bukan siapa-siapa tapi Allah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah kagak pernah tidur. Jadi kalau kita lagi pengajian molotot ataupun nunutan ataupun kita tidur baik, tetap dapat pahala ganjaran. Alhamdulillah. Mau kemana Miska?
Masya Allah, itu pantatnya kenapa sampai basah begitu? Allah Akbar, kencing kali ya. Masya makanya saya mah alhamdulillah Bu, datang jauh-jauh dari kampung Gadog kecamatan Megabendung hadir ke sini, lihat jamaah sampai banyak kayak gini. Alhamdulillah, senang saya mah, bahagia. Alhamdulillah, bunga kacida. Alhamdulillah, begitu datang alhamdulillah yang hadirnya menisakio lobakna. Alhamdulillah, senang. Tapi suka diikutin sama keselnya mana? Giliran acara kayak gini penuh yang hadirnya, giliran ngaji rutinan sama kiai yang dekat, ustadz yang dekat, pengajian rutin kagak pernah hadir. Ada yang gitu? Kelihatan perempuan yang kagak pernah ngaji mah kerudungnya ke pinggir terus nyengsol. Ulah diomekeun jadi kanyahoan tuh. Masya Allah, nggak apa-apa ya, bahasanya campur aja ya. Yang ngetir syukur, yang kagak abda mah bodo amat, udah gitu aja lah. Betul ini betul. Kalau lagi kayak gini penuh, tapi ngaji rutinan sama kiai yang deket kagak pernah hadir. Bener nggak? Itu sama aja pakai baju nggak pakai celana. Paham? Maksudnya apa? Kalau pengajian seperti ini masuknya fardu kifayah, tapi fardu ain ngaji rutinan sama kiai yang dekat itu masuknya fardu ain. Bahas fikih, bahas tasawuf, bahas tauhid, bahas ilmu tajwid, tata cara baca Quran, dengerin tentang kita tata cara berwudu yang baik, termasuk kita tata cara sholat yang baik, tumaninahnya dan yang lain-lainnya dalam bacaannya, dalam aurat wiridannya, bahkan tata cara berdoanya. Itu harus ada petunjuk agama, hidayatuddin, tidak bisa sembarangan. Makanya pengajian mingguan sama kiai dekat itu hukumnya wajibnya wajib ain, tidak boleh ditinggalkan. Itu termasuk dosa besar kalau ada orang setiap minggunya kagak mau denger pengajian. You understand? You know? Yes dong bilangnya. Kalau no mah kagak ngerti, gue balikan lagi nanti. You understand? You know? Bagus. Endesut leho ngambai itu disusut. Masya. Tapi kalau ke pengajian kan paling ramai ibu-ibu ya. Bener? Ibu-ibu mah ngaji di mana-mana. Pagi-pagi udah selawatan ibu-ibu mah. Ngaji jam 7:30 udah datang. Bener? Udah langsung dibawa sambil emok. Buka dokumen. Makanya ibu-ibu mah kalau ngaji bawa tas good. Isinya bukan kita, bukan Quran, gua tahu dah. Itu mah kalau ada kue sesa dimasukin ke situ. Bener. Sambil buka Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mangga ibu-ibu yang masih di rumah diantos di majelis taklim. Di sini belum ada siapa-siapa, baru ada gua doang sama Ramatuk. Cuman anehnya ibu-ibu kalau sholawatan ambil ngobrol, kalau bapak-bapak mah kagak bisa. Kalau pengajian bapak-bapak kayak di kuburan pada diem, bener nggak? Karena bapak-bapak itu kalau ngaji opsinya dua, satu cari tihang, dua cari asbak. Tuh kan bener pada udut. Bener nggak? Bapak-bapak pengajian itu bawa cari opsinya dua, satu cari tihang, dua cari asbak. Sambil ngerokok. Datang kayaknya masuk langsung.
Oke, ayo dimulai, jangan lama-lama dah. Langsung nyender, set kiainya langsung ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mulai itu kepala teng. Tidur, ngobrol sama adeknya di bawah. Pokoknya kalau laki-laki mah punya adek aja. Adeknya bobo, dianya bobo. Giliran aja ditanya, kiainya mau doa, begitu buka matanya jamaah kagak ada kepalanya semua. Takut itu kiai, masya. Langsung kiainya bilang, siapa orang yang sholat, siapa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, nanti akan diadab, dimakan sama ular sujail akro. Langsung pulang duluan. Begitu pulang dikejar sama temannya, ngaji belum beres lu udah balik. Kagak mau gua, kapok kenapa? Ngaji sama kiai gitu buat duduk gua. Masa gua mau dimakan ular, kagak mau gua. Gua menyari kiai yang siksanya ringan, pakai ikan cupang tuh, pakai ikan emas gua mau. Kalau pakai ular mah kagak mau dah gua. Tapi ibu-ibu mah masya Allah, kagak ada yang unik kayak ibu-ibu mah. Bener, ibu-ibu mah sholawat sambil ngobrol jalan, yang sambil dagang ada, yang sambil pamer seragam ada, yang pamer emas juga ada ibu-ibu. Lagi sholawatan pura-pura gatel pada gini aja tangannya. Sholli wa sallim ya Rabbi ala Nabi Sayyidin lalalala. Ibu tuh kalau pakai emas baru gitu awaknya. Kalau aja pakai kalung gede itu kerudinya suka diangkat, ya Allah gerah, ya Allah gerah. Tuh kan ketawa berarti bener kayak gitu. Bener ini bener. Sambil ngobrol, Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu sehat alhamdulillah. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sama siapa? Sendiri baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Pulangnya bareng. Ya Rabbi malighul wasilah. Tapi kita kewenangan dulu. Iya Allah. Sholawat terus ngobrol. Ibu-ibu, makanya ibu-ibu paling rame sekarang Kabupaten Bogor, khusus Kota Madia, termasuk Kabupaten Bogor ini paling banyak dihuni sama perempuan. Perempuan di Kabupaten Bogor sekarang setelah dilihat datanya, ternyata per 2024 ada 67% perempuan, sesaknya laki-laki. Berarti Kabupaten Bogor dihuni sama perempuan. Kota Madia Bogor pun sama, bahkan lebih banyak dihuni oleh perempuan daripada laki-laki. Mana buktinya? Perempuan banyak, laki-laki cuman segini-gini. Makanya wajar kalau laki-laki nikah lagi. Setuju Pak? Mantap. Saya mau nanya nih sama yang hadir, perempuan coba tolong jawab, kalau lakinya kawin lagi boleh nggak? Yang kencang boleh nggak? Ridho? Ikhlas? Jawab Pak yang kencang. Jangan takut pas saya yang tanggung jawab. Ya, yang kencang jawab nih Pak ya. Dengerin Bu, dengerin. Curhat laki-laki nih. Dengerin Pak kalimatnya. Kalau Allah takdirkan kita dikasih jodoh lagi, perempuan cantik, putih, tinggi, kaya, mau nggak? Pak nikah lagi mau? Ibu-ibu setuju? 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 Laki-laki setuju? Mantap. Apaan lo, biasa aja lo udah. Yang kawin juga laki lo ini bukan laki gua. Masya
Masya. Terus ini terus. Makanya Rasul diperingati. Rasulullah kita peringati supaya kita mengingat tentang perjuangan baginda Rasul. 23 tahun Rasulullah berjuang luar biasa. 10 tahun Rasul berdakwah di Madinah, 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, 23 tahun Rasul pernah sampai Rasul menorehkan tinta emas untuk dunia. Luar biasa. 2/3 belahan dunia mengenal tentang peradaban Islam, tidak terlepas daripada perjuangan Nabi kita Muhammad. Jadi Rasulullah ini yang membawa Islam, karena agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang aku ridhoi adalah agama Islam. Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Rasul berhasil membawa Islam sampai masuk ke Nusantara Indonesia. Alhamdulillah. Sampai sekarang penduduk Indonesia mayoritas umat Islam terbesar di dunia. Alhamdulillah. Makanya muludan mual urun-urun. Keras sama saya, Bu. Dari mulai 1 Maulid sampai sekarang muludan kagak pernah berhenti. Besok juga muludan lagi, besok di BNR. Malamnya berangkat lagi ke Cipanas. Tanggal 18 di Gunung Batu. Malamnya di Empang. Hari Selasa sama hari Rabu langsung berangkat ke Kalimantan Timur. Alhamdulillah. Iya, berkah muludan. Yang hari Rabu belum pasti, nunggu yang undang. Ya gua berangkat kagak ada yang undang, buat apaan sono? Masya. Terusin. Makanya Rasulullah mulia, Rasulullah agung. Kita buka dulu riwayat sedikit. Rasulullah punya ayah namanya Sayyid Ab, ibunya Siti A. Dilahirkannya di malam Senin tahun. Wafatnya Rasul di mana? Di Madinah. Dikuburkannya di mana? Makomnya ada di mana? Mudah-mudahan orang sini semua bisa berziarah ke makam baginda Nabi. Amin. Ya Rabbal. Rasul punya ayah namanya Sayyid Abdullah. Ini yang namanya Sayyid Abdullah punya ayah namanya Abdul Muthalib. Yang namanya Abdul Muthalib ini kakek baginda Rasulullah dari jihad ayah. Punya istri jumlahnya 6, punya keturunan 16 putra putri, 10 laki-laki, 6 perempuan. Tapi kalau kakek dari jihad ibu namanya Ki Wahab. Neneknya namanya Nyi Barroh. Siapa? Nyi Barroh. Mempunyai anak yang namanya Siti Aminah. Siti Aminah menikah dengan Sayyid Abdullah, punya keturunan namanya Kangjeng Nabi Muhammad. Ini yang namanya Abdul Muthalib, kakek baginda Rasul. Punya anak, punya istri yang pertama namanya Siti Aminah binti Amrin Al-Mahjumiyah. Lahir 3 putra, 1 Sayyid Abdullah, 2 Abu Thalib, yang ketiga Zubair. Ini 3-tiganya putra daripada Abdul Muthalib dengan pasangan istri yang pertama yang namanya Siti Aminah binti Amrin Al-Mahjumiyah. Hidupnya akur, kagak pernah berantem. Hirupna akur, tara pernah parasea. Beda sama kita. Bener. Orang mah parasea buae. Kakak nggak nanya sama adeknya, adekna tuh nanya kalancukna ayah. Dulur jeng dulur tepatannya ayah. Dulur jeng dulur para saya ayah. Ayah hadir jelemana. Nu mana? Nyaho da jelemana teh keur nyang hunjar bari tukang tuh. Bari cungar cengir di tukang tuh. Nu make tiung abu-abu tuh katingali ti dieu ge. Tong dibuka tiungna jadi katempot tuh cici. Masya. Yang lebih parah lagi, menantu suka ngomongin mertua ada. Mertua suka ngomongin menantu ada. Sama tetangga kagak akur ada. Kadang-kadang kita mah kalau orang lain jadi saudara, saudara sendiri jadi orang lain ada. Giliran ngasih makanan sama orang lain mah nyampe, sama saudara sendiri mah kagak ada. Hadir orangnya. Yang mana?
Hei, hei. Kalau mau sodakoh jangan dulu sama yang lain, sama saudara dulu. Pahalanya lebih besar, 700 kali lipat. Hei, Hei, sama saudara dulu. Kalau mau sodakoh apa-apa juga sama saudara dulu, saudara. Bener nggak? Kita mah kebalik, kalau sama saudara kagak pernah dikasih, sama orang lain pancungin sohornya doang. Bener? Bener. Awas sama saudara dulu, 700 kali lipat pahala ganjarannya. Kalau ada saudara mau sodakoh sama saudaranya, walaupun sodakohnya bukan sama uang, cuman makanan 3 doang, ngasih pisang goreng, 700 kali lipat pahala ganjarannya. Cuman kalau dikasih sama saudara jangan komen. Lu mah kalau dikasih kakaknya ingat sama adeknya, ngasih pisang goreng cuma agak gosong doang dikit, bukan dimakan, dipoto, truk bikin status. Giliran pisang goreng gosong dianterin sama gua yang bagus dikasih sama temannya. Tolol tuh punya kakak. Ada yang gitu? Ada yang gitu? Yang mana orangnya? Masya. Makanya Bu, kalau dikasih apa-apa jangan dibikin eswek, jangan dibikin status. Itu pemicu permusuhan. Bener nggak? Banyak sekarang orang ini yang terlibat cekcok gara-gara status. Makanya orang PA yang suka nyindir-nyindir status. Hei, orang PA ini mah ada masalah sama siapa di status, nyindir orang di status, kagak kebagian BLT di status. Ada yang gitu. RT kagak tahu apa-apa disalahin. Ada bantuan corona 600.000 sama berasnya 13 bulog 3 karung. Begitu dapat langsung bikin status. Ada bantuan corona 600.000 sama beras bulog 3 karung, yang dapat saudara RT doang, gua mah kagak kebagian. Ada yang gitu? Ada yang gitu? Yang mana? Lawatan. Masya. Awas nih, dengerin. Hei, RT mah kagak tahu apa-apa sesuai data. RW kagak tahu apa-apa sesuai data. Dari kelurahan pun sama sesuai kartun niknya. Sekarang kan banyak pilot. Apa itu pilot? Udah nikah nyempil di kolot. Bener. Anak udah 2 kagak punya kartu kakak, KTP juga kagak punya, datang bantuan karena kartu kakaknya tidak jelas, KTP-nya kagak ada, tidak terdaftar di RT tidak didaftarkan juga di RW tidak terdaftar di kelurahan. Datanglah bantuan, diatur oleh lurah, datang RT dan RW-nya, dikasih bantuannya sesuai dengan nomor nik kakak. Jadi yang kagak kebagian, kagak punya kartu kakak, jangan marah-marah ke RT. Gua juga korban kagak kebagian. Benar nggak? Tapi alhamdulillah saya mah syukuran sama Allah, dikasih nikmat sama Allah. Alhamdulillah musim corona Bu, disyukurin aja. Saya jadwal udah penuh Bu, waktu musim corona itu 2 tahun. Apalagi jalur Banten Maulid sama bulan Rabiul Tsani itu sudah full. Semua kagak ada yang jadi, batal semua. Makanya musim corona yang bangkrut bukan cuman pengusaha, karyawan, pekerja, termasuk juga yang dagang, yang ngojek, supir angkot, supir bis, termasuk yang punya PO dan lain-lain. Kiai, kori, sama mubalek bangkrut sama. Tapi disyukurin aja Bu, karena kita itu biasa perih hidup di pesantren. Makanya didengekeun we bodoh teh aya peraturan rek PPKM, rek PPKQ, rek PPKUK, sugan bodoh amat. Diam aja, diam di depan rumah, biasa pegang mic kagak megang mic. Diam aja gini, istri datang, "Abi atuh ceramah kemana aja Bi?" Ya semuanya batal, masa gua harus teriak-teriak di jalan, blongo lu mah. Ya Bi, biasanya kan bulan Rabiul Awal Abi suka dapat parcel ini sekarang mah kosong Bi. Tuh lihat Abi ke belakang, Magicom lagi sujud. Kagak ada isinya, sampai miring-miring. Ya udah sabar.
Langsung istri bilang, nih dengerin sama Abi, urusan perut bukan sabar tapi sangu. Masya segitu istrinya kiai, apalagi istrinya garong kali ya. Masya. Tapi alhamdulillah saya mah yakin kalau kiai makan dari yang nadar, dari yang modar. Min haitsu la yahtasib, di mana aja datangnya alhamdulillah lagi bengong-bengong kampulin anak-anak. Kesantri bilang, nah yuk kita berdoa sama-sama yuk. Ya yuk kita berdoa, diaminin sama santri. Alhamdulillah begitu diaminin mintanya cuma dikit. Ya Allah, musim corona jadwal pada batal ya Allah, besek pada lewat, parcel kagak ada ya Allah, kagak ada yang peduli ya mampu balik ya Allah. Buktikan kuasamu ya Allah, buktikan kuasamu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah beres ba'da subuh, wiridan ba'da subuh, jalan ke rumah. Begitu pegang pintu truk, kedenger di masjid, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tetangga paeh. Yes. Tungguin aja di pintu gini aja, duduk di kursi. Nggak lama ada yang datang. Assalamualaikum. Buka sama saya. Waalaikumsalam. Ustaz. Ya, kenapa? Bapak meninggal Pak Ustaz. Oh alhamdulillah tuh. Ya kenapa bilang alhamdulillah? Kalau sakit kan anak kadang-kadang ada yang ridho, ada yang enggak ngurus orang tua. Bener nggak? Lu mau orang tua lagi sakit, ambil daun kelor digebugin terus pakai daun kelor. Giliran orang tuanya udah sembuh, ambil golok. Ayo lo mau tarung sama gua, lo silakan. Nih dengerin, kalau ada orang tua lagi sakit, udah repot sakitnya, jangan suka digebuk pakai daun kelor. Takutnya nanti dia sembuh lagi balas dendam sama anaknya. Bener nggak? Udah tungguin aja, tungguin, ntar juga mati sendiri. Bener nggak? Allah yang menghidupkan, Allah juga yang buat mati, betul? Jadi jangan takut walaupun pakai 1000 daun kelor, kalau belum jatahnya mati ya kagak mati. Bener nggak? Bener nggak? Ya udah diamin aja, bacain aja surat terus, ajakin ngobrol, tak juga lupa mati. Bener? Ya lu mau kan ngajakin ngobrol sama orang tua yang lagi sakit, nanyanya gitu. Ma udah sabar aja ya Ma ya, banyakin istighfar. Nih Ma tanda tangan dulu, nanti tanah yang atas biar kagak berantem anak-anaknya Ma. Jadi Masya, langsung orang tuanya manggil, ya udah kumpulin anak-anaknya semua di sini, dikumpulin, punya anak 8, kumpulin semua. Ma mau amanat ya sebelum Ma mati, itu tanah yang di atas yang dekat rumahnya Haji Hamdun, jangan dijual. Emang kenapa? Punya orang, nanti lu berantem dah. Masya Allah. Urusin Pak Ustadz. Ya kenapa? Pengen diurusin sama Pak Ustadz. Kan ada ustadznya yang sono aja udah. Pengen diurusin sama Pak Ustadz. Kan ada itu tuh Pak Amil. Nggak mau, pengen sama Pak Ustadz. Jangan aja Pak Ustadz disuruh juga nanti ditambahin lagi. Oh iya kalau gitu mah tuh. Ya kan harus omoyo dulu bro. Nangis, tapi perempuan sama laki beda. Laki-laki kalau ditinggalin sama bininya mati udah, cuman selewat. Bener? Iya, cuman selewat. Kalau ditanya, Pak ngapain? Ah lagi ngerokok aja. Katanya istrinya meninggal. Iya. Kok bapak kagak nangis? Ah emang sengaja. Sengaja gimana? Dianya mau minum, gua kasih engrin aja mati tuh alhamdulillah. Emang kenapa Pak? Lu kalau pengen tahu, gua stres ngadepin bini gua, marah-marah mulu di rumah. Tapi giliran perempuan ditinggalkan mati sama laki-laki, kesetiaan itu adanya di perempuan. Tapi kagak nurut adanya di perempuan. Bener nggak? Perempuan itu jarang kalau ditinggalin mati itu nikah lagi jarang. Kalau laki-laki mah kesempatan cari lahan baru. Bener? Tapi perempuan kalau udah ditinggalin mati jarang nikah lagi. Bener nggak? Iya. Apalagi kalau udah jadi jahi. Iya, jahi itu janda hidup. Kagak ada yang mau, jadi kagak nikah-nikah.
Kecuali jahe, kalau jahe kan janda herang lumayan lah. Di WA masih ampro lah. Insya Allah. Benar kayak ini? Perempuan mah ditinggalin mati nangis. Kayak motor Honda 70. Ya udah Bu, yang sabar ya Bu ya. Ustaz maafin lagi saya. Ya udah Bu, jangan nangis. Ustaz sedih. Ya udah Bu ya, kita urusin. Iya Pak Ustaz, diurusin, dibawa ke tempat pemandian. Begitu dibawa nangis, Pak Ustaz pengen ikut mandiinnya. Udah Bu, ini mama saya aja, ibu mah tunggu di situ Pak Ustaz. Masuk ke dalam. Ya udah Bu, apanya yang dikosokin? Kakinya. Pakai apa ya? Pakai tangan, masa pakai kaki Bu? Ambil sabunnya dikosokin, matanya merem, bibir sambil ngomong, tangannya sambil ngosok-ngosok gini. Bapak maafin saya Pak. Itu dari betis naik ke lutut. Bapak maafin ya, dari lutut naik ke paha. Maafinnya sampai dah ke situ. Pak Ustaz ini apaan? Kayak cilung begini Pak Ustaz. Udah, jangan kenceng-kenceng. Enak Pak Ustaz. Malam kemarin mah gede kok sekarang jadi kecil Pak Ustaz. PA. Udah, jangan digituin aja. Untuk terakhir kalinya Pak Ustaz. Apa cukup nangisnya waktu ngemandiin? Enggak. Dibawa ke tengah rumah, langsung pakai kain kapan putih. Pak Ustaz, nanti dingin enggak dia? Enggak. Udah kagak ada nyawanya, masa dingin? Kalau bisa mah pakai jaket kuning, pakai sweater sekalian. Masya. Tapi anehnya ibu-ibu, walaupun lagi nangis, kalau ada orang yang ngelayat nyolawat kagak ngasih duit, tahu dia. Anehnya itu doang. Mata merem ambil nangis, tangannya iya makasih ya. Ibu yang sabar ya, iya makasih. Ibu yang sabar kagak ngasih, lu mah pelit kagak ngasih apa-apa. Padahal lagi nangis tapi sama duit mah tenget. Hebat tuh ibu-ibu. Masya. Tapi hebatnya perempuan, orang yang ngasih nyambungin uang, yang 20.000, yang 10.000, yang 50.000 dikumpulin belanja ke pasar, langsung dia ngadain tahlilan dari 1 sampai 7. Bener? Iya, makanya ada besek. Nah ini awas ya ibu-ibu, kalau bikin besek jangan pada enteng, yang berat. Apalagi zikirnya lama. Kalau di kita kan zikirnya 70.000, zikir atakoh. Insya itu zikir atakoh kan padilah keutamaannya luar biasa. Nanti kita bakal dapat padilah keutamaan ketika ditanya oleh malaikat, bisa menjawab. Insya Allah itu zikir yang 70.000 kan laki-laki aku. Kasihan. Ngedoa 2,5 jam, zikir 70.000, Yasin 3 balik, belum lagi sambutan, belum lagi ceramah. Tahlil jam 7, beres 10:30 dapat besek enteng digini aja bawanya. Kasihan Bu. Ditanya sama yang Rona, dari mana? Tahlil. Dapat apa itu? Besek. Dalamnya apa? Nggak tahu keong, nggak tahu kumang ini. Sampai enteng begini. Yang kasihan mah santri kalau ikut gitu dapatnya enteng digini-gini. Yang kasihan mah kiainya. Rumahnya jauh, jangan rintik-rintik, dapat besek enteng, digaitin di motor, dibawa ngebut, hilang itu beseknya, kagak tahu kemana. Masya. Makanya yang gede bikinnya ya, insya mana qasmalun min shadaqatin bal yazdad harta yang kau salurkan di jalan Allah ditambah kagak dikurangin. Insya. Makanya bikin beseknya yang gede.
ayam satu belah dua, itu hebat. Ini mah ayam satu dibelah 70. Allahu Akbar. Tapi masih mending itu dapatnya ayam, walaupun kecil sedikit ayam. Ini kan sekarang banyak besek nipu. Bapak udah pernah belum dapat besek amin? Hei, udah dapat besek amin belum? Besek amin itu wuduk dibungkus pakai seropom, di dalamnya ada endog satu dibelah dua. Lagi amin dalam seropom gini aja, itu namanya endog amin. Bener, telur lagi gini aja tuh. Amin, amin pengen dibuka itu. Lagi musim sekarang tuh pakai beseknya telur amin. Ada yang lagi yang telur upacara. Kalau telur upacara telurnya satu ditambahin terigu. Itu lagi masaknya di katelnya digini-gini itu biar gede. Nanti diiris kecil. Nah nanti dijajarin 3-3, 1, 2, 3. Istirahat di tempat, gerak lagi gini. Itu namanya telur upacara. Masya gitu. Makanya jangan suka sirik. Kalau kiai, mubalek, kori, penceramah dapat besek gede, jangan sirik. Itu mah udah jatahnya. Bener nggak? Ini jangan sirik. Nanti kalau saya pulang nih jangan sirik. Iya bener, itu mah emang udah jatahnya. Bener, biasanya nih yang udah nih itu parcel ya, biasanya ada terigunya ya, itu biasanya tuh ada minyaknya, ada berasnya. Makanya Bu mau balik itu kalau udah beres Maulid Nabi dia buka warung, karena ada mie, ada kopi, ada apa dijual lagi sama dia. Masya Allah. Makanya kalau nggak dapat besek galau ini. Terus. Ini hidupnya akur. Sayyid Abdullah Abu Thalib Zubair hidupnya akur. Walaupun hidup sederhana tapi akur. Sayyid Abdullah sayang sama adik-adiknya sayang sama kakaknya. Alhamdulillah. Sampai keluarga Abdul Muthalib dan Siti Aminah binti Amrin Al-Mahjumiyah terpandang karena berhasil mendidik anak hidupnya akur. Siapa sih orang tua yang kagak mau punya anaknya akur? Bener? Bener nggak? Ibu minta doa sama kiai biar anaknya bager, betul? Biar anaknya baik, betul? Biar anaknya soleh, betul? Iya, Pak Kiai minta doanya biar anak saya soleh, biar baik, biar solihah. Bener nggak? Pengen akur, betul nggak? Iya. Siapa orang tua yang tidak mau anaknya akur? Pasti semua anaknya pengen akur. Makanya saking hormatnya yang namanya Sayyid Abdullah, Abu Thalib dan Zubair ini adik-adiknya yang dua kagak berani ngambil makanan kalau makanannya belum diambil sama kakaknya. Gak mau ngeduluin, pasti nunggu dulu kakaknya ngambil baru adiknya pada ngambil. Kalau kita makan kakaknya kagak ingat sama adik. Bener gak? Beli telur seprapat digoreng, dimasak, makan kagak ingat sama adik, dihabisin semua itu seprapat. Bener gak? Makanya yang akur. Udah umur 23 Sayyid Abdullah, ada juga yang mengatakan 25 ke bawah, berarti pertengahan antara 23 dan 25. Sayyid Abdullah udah dewasa, ingin punya istri. Terdengar sama ayahnya Abdul Muthalib, kata ayahnya, pasti akan aku carikan istri. Langsung dibawa naik unta bersilaturahmi ke rumah salah satu perempuan. Silaturahmi naik unta, jalan itu unta. Abdul Muthalib di depan, Sayyid Abdullah di belakang. Jalan itu unta. Kan jalan untanya, kan jauh tempatnya. Kalau lari beda lagi nadanya. Beda. Kalau gini aja jatuh, ya kan ngedebluk, beda lagi. Udah sampai ketuk pintu, dibuka pintunya. Nggak pakai assalamualaikum. Dulu mah suka so tahu. Udah dengerin aja dulu. Begitu buka, siapa kamu? Saya Abdul Muthalib, ini putra saya namanya Abdullah.
Apakah betul ini rumahnya Ki Wahab? Ya, saya sendiri Ki Wahab. Silahkan masuk. Silahkan duduk. Duduk aja dari tadi juga. Ya kan dari tadi duduk. Langsung ditanya, ada maksud dan tujuan apa engkau datang kemari wahai Abu Thalib? Kami datang ke sini tujuannya satu, bade silaturahmi. Kalau kata Sundanya gitu. Tujuannya satu, mau silaturahmi. Yang keduanya, kita mau nanya. Nanya apa? Betulkah engkau punya anak perempuan namanya Aminah? Tahu dari mana? Saya mendengar cerita dari orang-orang di Mekah. Katanya ada satu perempuan yang cantik luar biasa namanya Aminah binti Wahab. Apakah betul engkau punya anak perempuan? Betul, namanya Aminah. Betul, apakah Aminah yang aku maksud itu? Ya, saya Ki Wahab punya anak namanya Aminah. Kalau sekiranya anak engkau yang bernama Aminah dijodohkan dengan putraku yang bernama Abdullah, engkau sebagai orang tua setuju atau tidak? Abu Thalib menjawab, kata ini Ki Wahab menjawab kayak gini, silahkan, kita sebagai orang tua hanya bisa mendoakan, tapi harus ditanya dulu si anaknya mau atau tidak. Siti Aminahnya di belakang dipanggil sama orang tua, sama Ki Wahabnya dipanggil, Aminah. Dalam riwayat tidak ada yang menjawab euy. Jadi jangan sotoy, kalau hadir aja, jangan so tahu. Masa Aminah dipanggil euy kata itu mah orang wates kali. Masa Aminah kagak ada yang euy. Siti Aminah mendengar suara ayahnya memanggil, apakah langsung teriak? Tidak, jalan Siti Aminah. Udah amat rumahnya ya, kagak nyampe. Udah deket langsung nanya, maaf ayah, maksud dan tujuan engkau memanggilku ada perlu apa? Masya Allah, anak kita gitu nggak? Boro-boro. Neng, angkatin pakaian, takut hujan. Ambil teriak, angkat sendiri. Tapi bener sekarang punya perawan yang capek itu orang tua. Bener nggak? Sama di sini. Sama nggak di sini? Yang capek itu orang tua. Kalau orang tua dulu kan punya anak perawan, punya anak bujang itu kerbantu, betul? Emak bapaknya berangkat ke sawah, anaknya di rumah masak nasi, bener? Masak lauhnya, bener? Yang laki-lakinya belahin itu apa namanya tuh, kayu bakar apa, ditempel-tempelin, bener? Dikeringin, udah dikeringin langsung diangkat ke para hau tuh, para sene, bener? Iya. Orang tuanya datang dari sawah tinggal makan, bener nggak? Yang sekarang mah boro-boro. Masya anak muda sekarang mah masya Allah, perawan sekarang bisanya cuma ceplok telur doang. Makanya udah punya istri, anak udah 8, ceplok telur, rumah tangga udah 20 tahun juga, masya Allah. Bener nggak? Ya, ini kejadian di Gadok ada, dikasih daging kurban 2 kilo. Kalau kita mah mikir ya, anaknya 1, laki sama perempuannya, dibikin rendang, bikin gepuk, bikin dendeng supaya awet. Ini mah enggak 2 kilo, cuman digodok doang. Mau makan aja susah. Bener ini bener. Nanyain sama yang lain, jangan Pak Ustadz kalau bikin ini digimanain? Masya Allah, ceplok telur, latihannya unggal tiap hari. Masya, cobalah belajar, bantu orang tua. Beban orang tua tuh di rumah bantuin, minimal mau ngepel, mau sapu, bener. Termasuk juga mau cuci piring, bantuin ngelusin, benar. Ini mau boro-boro, hape kagak berhenti. Ada masak enak, GoFood. Masya, awas belajar. Kalian itu nantinya punya suami itu harus dilayani sama istri, bener nggak? Bikin sayur asem ila yaumil qiyamah.
Allahumma Masya Allah yang benar. Makanya alhamdulillah rumah tangga udah 18 tahun baru bisa bikin pencok Pak Ustaz. Allahu Akbar. Pencok mah gampang, kacang panjang ditaruh pakai garam, pakai cikur, pakai kaki diinjak, udah beres jadi pencok itu. Cuman kagak enak, bener nggak? Ini mah yang lainnya harus pada bisa. Ini perempuan, betul apa tidak? Betul apa tidak? Terus ini terus. Ada apa ya? Itu di depan ada tamu namanya Abdul Muttalib dan Sayyid Abdullah. Tadi nanya sama ayah, sekiranya Neng kalau dijodohkan sama putranya yang bernama Abdullah mau apa tidak? Kata Siti Aminah, pengen lihat dulu orangnya. Begitu dilihat bercahaya wajahnya Sayyid Abdullah, Siti Aminah terkesima melihat ketampanan Sayyid Abdullah. Masya Allah. Makanya Sayyid Abdullah itu orang yang paling tampan di zamannya. Tidak ada satupun pemuda yang mampu menandingi ketampanan Sayyid Abdullah. Yang namanya Sayyid Abdullah kalau udah keluar rumah, perawan-perawan di Mekah ngelihat ketampanan Sayyid Abdullah. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 10, bukan 5, tapi 200 perawan dari golongan Bani Mahdum dan Bani Nahdar pingsan terkesima melihat ketampanan Sayyid Abdullah. Kayak saya aja barusan datang gitu. Emang kenapa? Salah. Emang saya jelek apa ganteng? Jelek. Allahu Akbar. Masya Allah. Begitu ditanya, gimana Aminah setuju? Silahkan ayah, saya nurut. Gimana ayah aja baiknya. Calon istri yang solehah itu nurut apa kata orang tua. Benar. Karena siapa juga yang tidak mau melihat anaknya bahagia? Pasti semua orang tua itu menginginkan anaknya bahagia. Betul? Iya, makanya awas. Nurut sama orang tua berkah. Betul nggak? Ini kan lakinya agak hitam, biarin hitam dikit mah, gampang pakai skincare. Bener nggak? Yang hitam itu hitam manis. Manisnya hilang, tinggal hitamnya. Bener. Diterimalah Sayyid Abdullah dan Siti Aminah menikah pada tanggal 18 bulan Rajab, hari Kamis. Begitu malam Jumat, layaknya seperti kita, alhamdulillah Siti Aminah pun mengandung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama Siti Aminah mengandung? Selama 9 bulan. Diawali bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 9 bulan Rasulullah dikandung oleh Siti Aminah. Makanya tepat tanggal 12 Rabiul Awal, malam Senin tahun Gajah, lahirlah sosok manusia termulia yang diberi nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan. Kangjeng Nabi Muhammad. Ada yang hafal? Masya Allah. Itu akidah sam'iyah umat Islam, wajib harus hafalnya. Jangan sampai kita maulidan tiap tahun tapi kagak hafal silsilah Nabi. Betul apa tidak? Betul apa enggak? Awas. Ada artis namanya Ahmad Dhani, dulu nikah sama si Maya, cuman nggak panjang, jodohnya nggak panjang, cerai, tinggalin anak 3 laki-laki, 1 A, 2 L, 3. Kalau artis mah apa? Ya, si Lesti nikah sama si Bilar, punya anak 1, laki apa perempuan? Laki. Suka dipanggil siapa? Si Abang. Bener. Hafal ya, hebat.
Tapi kalau pengen tahu si Lesti punya sejarah, Bu, saya mah sampai sekarang masih kesel sama si Lesti. Apalagi masih Bilarnya. Si Bilar kan itu pernah berbuat KDRT Lesti di Smackdown. Benar nggak? Lehernya dipiting, truk masuk rumah sakit. Lesti langsung mendapatkan perawatan khusus dari rumah sakit. Bilar dilaporkan ke polisi, ditangkap dengan kasus KDRT, kekerasan dalam rumah. Lesti banyak yang ngomongin, udah ceraiin aja, udah minta diceraiin aja. Benar? Karena kekerasan seorang laki-laki dari Sabang sampai Merauke Indonesia dibuat gempar dengan kelakuan si Bilar. Betul? Benar? Tapi Lesti luar biasa, baik orangnya, rajin tahajudnya, berdoa dia dalam sakitnya, minta pertolongan sama Allah, minta petunjuk bagaimana cara menyelesaikan ini masalah. Setelah beliau sehat, beliau cabut laporannya, Bilar dimaafkan, kembali lagi rujuk Lesti dengan Bilar, sampai sekarang hidupnya akur lagi. Betul? Kita pun sama kalau punya masalah rumah tangga, jangan sampai orang lain itu ikutan. Benar nggak? Orang lain itu pasti pengen lihatnya kita itu celaka, jarang yang pengen lihat bahagia. Betul? Lesti sama Bilar udah akur lagi, tapi kesel saya masih Bilar sampai sekarang kagak hilang-hilang, Bu. Masih kesel sama si sewot. Bener nggak? Udah si Bilar kalau mau berantem sama saya aja, laki-laki sama laki-laki. Bener? Beraninya sama perempuan. Bener nggak? Padahal kisahnya bukan di situ, Bu. Kalau pengen tahu dulu, sebelum si Lesti mau ditikah sama si Bilar, tadinya mau ditikah sama saya. Cuman saya keduluan, kalah ganteng. Benar? Bilar sama saya ganteng mana? Ih, tolol. Masya, itu kan jadi contoh, betul nggak? Jadi contoh. Harus saling mengerti, betul apa tidak? Betul apa tidak? Makanya Rasulullah menikah, setelah Rasulullah lahir, Rasulullah dewasa menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah ini sudah menjadi janda 2 kali, tapi Rasulullah nggak lihat ke situnya. Bahkan ada salah seorang yang mengatakan Siti Khadijah menikah dengan pengangguran. Kata siapa? Ini kalau dirupiahkan mas kawin Rasulullah kepada Siti Khadijah ketika menikahi Siti Khadijah, mas kawin baginda Rasul kalau dirupiahkan 1 miliar. Karena Kangjeng Rasul menikah dengan Siti Khadijah menggunakan mas kawin 20 unta yang istimewa. Benar? Ada yang bilang katanya nikah sama pengangguran. Polong, Rasulullah itu bukan pengangguran. Rasul bukan gak mau kaya. Rasul itu kalau gunung Uhud dijadikan emas akan diberikan kepada baginda Rasul. Dikatakan kepada malak Jibril, tolong Jibril katakan kepada Muhammad, kalau Muhammad perlu, Muhammad mau, gunung Uhud akan aku jadikan emas. Tapi Rasulullah menolak karena Rasul bukan ingin kekayaan. Rasul ingin berhasil melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan Rasul cuman itu. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Jadi salah kalau mengatakan Rasulullah pengangguran. Kata siapa? Siti Khadijah aja bekerja sama dengan baginda Rasul dalam bisnisnya, karena Rasulullah mampu menjalankan perekonomian di Mekah melalui ketenaran Siti Khadijah. Karena waktu itu separuh kota Mekah dikuasai perekonomiannya oleh seorang perempuan yang bernama Siti Khadijah. Makanya harta Siti Khadijah dihabiskan untuk perjuangan baginda Nabi Muhammad. Makanya hebatnya luar biasa Kangjeng Nabi. Berhasil Rasulullah membawa Islam. Harta yang dimiliki oleh Siti Khadijah dijalankan oleh baginda Nabi sampai ditawarkan oleh Siti Khadijah, kalau sekiranya engkau ingin memakai hartaku silakan kau habiskan wahai suamiku untuk perjuangan agama Allah. Rasul dijalankan, alhamdulillah, sampai Islam berkembang. 2/3 belahan dunia mengenal tentang peradaban Islam. Tidak terlepas daripada perjuangan Nabi kita Muhammad.
Setelah Rasul wafat diteruskan oleh sahabat, sahabat wafat teruskan oleh tabi'in, tabi'in wafat diteruskan oleh atba'ut tabi'in, dari atba'ut tabi'in diteruskan lagi oleh ashabun nukul, dari ashabun nukul diteruskan lagi oleh para wali-wali Allah sampai masuk ke Nusantara di abad ke-7 melalui perniagaan. Alhamdulillah Islam tumbuh berkembang di negara Indonesia. Alhamdulillah, ini syukur sama Allah, syukuran. Alhamdulillah Islam mayoritas adanya di Indonesia. Makanya Kangjeng Nabi Muhammad sejarahnya tidak akan pernah bosan kita baca, keluarganya tidak akan pernah bosan kita baca, bahkan biografi kehidupan beliau dari mulai lahir sampai wafat. Alhamdulillah kana khuluquhul Quran, akhlaknya yang begitu luar biasa. Kita mencontoh baginda Nabi, kita akan terbawa bahagia. Kita mencontoh baginda Nabi, hidup kita akan sukses. Mencontoh baginda Rasulullah, insya Allah apapun akan sukses. Makanya jangan tinggalin memuji Rasulullah ya, insya. Iya, jangan tinggalin sholawat, jangan tinggalin zikir. Betul. Iya, nyanyi pinter, sholawat juga harus pinter. Betul apa tidak? Coba saya tes bareng-bareng. Sholatullah Salatullah ala Yasin. Mantap. Masya Allah, mudah-mudahan yang sering salawatan dapat syafaat Nabi, amin. Kita sekarang kumpul di sini, nanti dikumpulin lagi di hadapan Nabi, amin. Ya Rabbal alamin. Pesan terakhir dari saya, Bu, hidup di akhir zaman. Kita dulu sering baca, dari dulu sampai sekarang alhamdulillah. Dulu saya nggak ngerti, nggak paham, tapi sekarang mulai kita paham. Di dalam sholat tahiyat dalam tasyahud akhir ada baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Kita ingin diselamatkan dari fitnah kubur dan fitnah hidup. Betul? Sekarang nih fitnah hidup, sekarang lagi zamannya nih. Banyak orang saling fitnah, betul? Kiai sama kiai saling fitnah, ustadz sama ustadz saling fitnah, habib sama habib, habib sama kiai, orang yang berilmu sama orang yang berilmu, betul? Ini zaman fitnah, yang kasihan kan orang-orang bodoh, betul? Kita yang nggak paham agama, kita yang bodoh dalam bidang agama, kita hanya bisa menonton ini mana yang benar, mana yang salah, betul? Udah, konsepnya dari saya, ilmunya dari saya kasih tahu sama ibu-ibu, jangan sampai ninggalin guru ngaji yang pernah ngajarin kita. Itu aja udah. Benar? Jangan sampai kita ini terbawa arus fitnah hidup, fitnah dajjal. Betul? Udah, kita mah istiqomah aja yang biasa ngaji-ngaji. Cari guru-guru yang akur, yang pakai kitab-kitab karangan Syekh Nawawi Tanara. Betul? Ini nggak sembarangan para kiai-kiai yang buka Fathul Mu'in, yang buka Sarasiddin, yang buka Fathul Qorib, termasuk juga yang namanya kitab Safinah, Sarasafina, termasuk Sarasiddin dan yang lainnya. Dalam kitab tauhidnya, dalam kitab tasawufnya, itu aja yang kita ikuti. Insya kiai yang tidak menjelek-jelekan orang, kiai yang selalu mengarahkan kita ke jalan Allah, itu saja yang kita ikuti. Insya. Jangan ngikutin kiai-kiai yang aneh, karena sekarang banyak kiai-kiai yang aneh masuk ke kampung-kampung, memanfaatkan situasi dan kondisi yang sedang genting kayak gini, masuk dia ke kampung-kampung,
Tujuannya seperti ia ingin mengakurkan, padahal ingin mengadu domba. Makanya pesan dari saya, awas jangan sampai kita terbawa arus. Tetap istiqomah, cari guru-guru yang istiqomah, yang selalu mengarahkan ibadah kepada Allah Subhanahu. Makanya mudah-mudahan majelis taklim di sini tambah istiqomah, amin. Tambah banyak lagi, amin. Tambah berkah lagi, amin. Kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan Allah selalu arahkan kita ke tempat pengajian, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Udah jam 11, mudah-mudahan ada manfaatnya. Doain saya biar panjang umur ya Bu ya, biar sehat ya Bu ya. Insya Allah waktu panitia kesana saya lagi diimpus Bu, lagi sakit-sakitnya itu. Tapi alhamdulillah saya sehat, bisa hadir ke sini. Jangan bosan sama saya Bu ya. Insya Allah nanti ketemu lagi ya Bu ya. Kalau ibu-ibu mau hadir, pengen ketemu lagi sama saya, nanti ada kajian di Masjid Besar Siti Ruqoyah yang di Gunung Batu hari Senin sekarang pagi jam 8 sampai jam setengah 11. Nanti kalau mau lihat lagi silahkan hadir sana. Insya itu biasanya dari Gadog, dari Cisarua, termasuk dari Ciawi juga turun Bu di masjid itu. Makanya pada hadir sana, kita bareng-bareng lagi ngaji. Insya Allah. Doain saya biar panjang umur, juga doain guru-guru saya yang hadir di sini biar Allah kasih panjang umur, berkah, istiqomah, ditambah kemuliaannya, diangkat derajatnya, semua perjuangannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.